selamat malam bersama saya Nyai Ratu Kenconomu dalam acara Mancung Jagat Lelembut. Malam ini saya kedatangan seorang tamu spiritual dan konon katanya nih banyak mengalami kejadian mistis. Nah, kejadiannya seperti apa dan ceritanya seperti apa? Yuk kita tanyakan langsung kepada beliau. Halo, apa kabar Kang Aryo Lawang? Kegiatannya apa ini? Masih di bidang spiritual? Masih di bidang spiritual, pengobatan. Ya lagi fokus ke pengobatan dulu. Begitu. Banyak dong tentunya pasiennya. Untuk saat ini lumayan banyak. Nih katanya Akang ini banyak mengalami kejadian mistis dulu dari sebelum menjalani atau menjadi spiritual sampai menjadi spiritual. Ceritanya bagaimana? Ceritanya panjang lebar ya. Nah, tapi coba sedikit diceritakan ya kisah saya. Dulu saya itu awal mula perjalanan spiritual. Itu saya itu tidak pernah yang namanya melihat makhluk-makhluk gaib. Itu saya nggak pernah melihat. Dan di sisi lain saya itu setiap kemanapun pergi itu pernah yang ada ya, rasa takut. Walaupun melewati tempat-tempat yang gelap, melewati tempat-tempat angker seperti apa ya pohon gede, seperti hutan, keramat. Padahal kan pikir-pikir dulu itu awam ya, nggak bisa apa-apa gitu, nggak punya kemampuan yang lebih. Tapi saya itu nggak punya rasa takut. Bahkan dari Jawa ke Jakarta dan sebaliknya kemana pun naik motor pun ayo walaupun sendirian, nggak pernah ada rasa takut. Nggak ada lah rasa takut. Iya. Gitu. Dan terus saya itu sering merasakan Pilihan. iya, sering dulu sebelum belajar spiritual yang lebih dalam, saya prosesnya sering merasakan ketindihan setiap malam. Ketindihan yang seperti apa itu? Coba ceritakan. Ketindihan seperti posisi tertidur, tapi kayak setengah tidur. Tapi di situ ada rasa ketakutan, kecemasan. Karena posisi ketindihan itu dimana sih kita nggak bisa gerakin salah satu anggota badan kita. Kayak misalkan titiknya di perut, titik awal mulanya di perut itu kayak tertusuk. Semakin kuat itu kita nggak bisa bergerak sama sekali. Nah itu yang membuat ketakutan. Bisa kadang di leher kayak dicekik gitu. Cekikannya semakin kuat kan pasti semakin hard. Dan itu kelihatan nggak sosoknya? Kalau untuk kayak yang mencekik, kayak yang nusuk itu kelihatan sosoknya. Dari sosok bayangan itu muncul wujud ya semacam kayak wujud orang ya. Wujud orang tapi kan berbadan besar, kadang begitu. Ya setiap ketindihan pasti berbeda-beda bentuknya. Selalu sama orang itu selalu berbeda-beda. Jadi makhluknya selalu berbeda. Selalu berbeda. Dan yang dialamin pun di bagian-bagian mana beda-beda. Beda. Kadang ada di kaki, kadang di perut, kadang di dada, kadang di leher, kadang di kepala, bahkan kadang di telinga. Kayak Ada gimana bisikan sih? gitu. Bukan. Ketika posisi tertidur itu telinga kayak ada suara trompet yang keras banget, semakin keras kayak mau pecah kepala gitu. Itu yang membuat ketakutan. Jadi itu, atau mungkin ada yang lebih lagi yang bikin saat ketindihan itu bener-bener yang takut sampai teriak aja nggak ini kayak gitu. Kalau yang ketakutan berlebih itu dirasakan dari awal sebelum tidur sudah bisa dirasakan. Kayak semacam kebiasaannya
Kebiasaan itu kalau posisi habis kerja, dulu kan saya kerja di proyek ya, di proyek udah kecapean gitu, kecapean berlebih. Nah itu sebelum tidur pasti ada sensasi nih pasti ketinggian nih begitu, udah bisa ketebak kalau mau masuk ketinggian pasti udah bisa ketebak. Nah itu pasti kalau udah ketebak itu pasti endingnya menakutkan, sangat menakutkan, bahkan bisa teriak histeris gitu kayak orang kerasukan itu, gitu. Itu yang paling ini. Oke. Nah, nih terus apa yang bikin Akang ini tertarik untuk belajar? Kan tadinya awam nih. Nah, sini kok tiba-tiba pengen belajar spiritual dan akhirnya bisa mengobati, bisa melihat kayak gitu, gimana? Perjalanannya bisa diceritakan? Perjalanannya awalnya itu gara-gara saya kerja di proyek anak. Dulu kan saya kerja di proyek ya. Kerja di proyek satu rumah, nggak taunya yang punya rumah bahkan proyek belum jadi itu ngobatin orang tanpa sepengetahuan saya karena saya fokus kerja. Apa sih itu di bawah gitu kan? Saya sedikit kepo gitu lah istilahnya. Suara apa sih gitu, suara lambat laun, lambat hari. Oh ternyata bapaknya yang punya rumahnya ternyata spiritual gitu. Makanya karena setiap hari kita bahasannya didoping dengan suara-suara yang ya namanya pengobatan, ada yang teriak segala macam. Wah, saya jadi memicu ketertarikan saya. Kayaknya ini seru gitu. Seru nih. Gitu. Makanya terus pengen belajar nih gitu. Nah, untuk belajar nih prosesnya itu instan atau melalui ritual kayak gitu? Kalau prosesnya instan sih. Instan. Berapa lama? Di Padepokan Sabtu Jadi itu instan. Dan itu bisa langsung ngobatin? Tergantung orangnya. Kalau orangnya sering praktek, mungkin cepet. Oh gitu. Kalau memang orang dasarnya udah ada dasarannya, malah lebih cepat lagi. Bahkan bisa detik waktu itu juga langsung bisa praktek. Oh gitu. Nah kalau Akang nih, lama nggak? Kalau saya waktu itu kira-kira berapa minggu kah, bulan kah? kurang lebih 1 minggu. Karena minggu. Saya begitu diaktifkan itu langsung praktek. Kebetulan kan satu rumah itu ada pasien yang datang. Nah, itu saya diajak praktek. Langsung tuh? Iya langsung. Langsung praktek. Tapi pertama kali dari tadi nggak bisa, ini disuruh praktek. Ada rasa apa nih? Rasanya sih antara rasa ragu, ya jelas ragu. Karena masa iya sih gitu, masa iya saya bisa gitu kan. Tapi melawan keraguan itu dengan keyakinan, Dan sensasinya saat ngobatin pertama kali? Sensasi awal saat mengobati, pada waktu itu sensasi saya sih cuma satu, grogi, nggak bisa ngomong. Oke. Yeah. Itu kan sensasi mengobatin. Yeah. Kalau sensasi dulu pembangkitan pertama kali, maksudnya saat belajarnya itu, apa yang dirasa? Sensasi itu apa aja? Proses awal pembangkitan itu dulu yang saya rasakan pertama kali. Itu bahkan malam pertama itu saya merasakan panas dari mulai pinggang sampai naik ke punggung sampai naik ke gunung itu merasakan panas sampai kurang lebih sekitar 5 harian, 5 sampai 9 harian itu saya masih merasakan panas yang berjalan dari bawah ke atas. Itu yang saya rasakan, itu satu panas. Kedua sensasi merinding di badan kayak panas ini. Itu saat waktu tertentu itu merasakan itu hati rasa itu. Nih kalau mau belajar nih, orang awam yang belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, bisa langsung atau emang orang yang harus udah ada ibaratnya keturunan atau udah bisa gitu? Pada dasarnya sih di tempat saya Padepokan Sabtu semua orang kalangan manapun orang itu punya basic, kalau nggak pernah praktek
dia nggak bakal berkembang kan gitu. Ada ritual khusus atau apa ya, instan mungkin ya, kalau orang zaman dulu kan harus melalui puasa kayak gitu-gitu kan, harus apa tuh bersemedi di mana kayak gitu. Ini iya nggak? Di tempat saya itu nggak ada sih, nggak ada maksudnya kamu harus ini, kamu harus ini juga nggak ada. Ya intinya apa yang kiranya bagusnya di mana ya gitu kan. Oke. Tadi kan proses belajarnya itu nggak lama ya, 1 minggu ya. Dalam proses itu otomatis keluarga tahu dong Ya, Akang ini bisa ngobatin. Itu gimana? Keluarga mungkin ya, yang tadinya Akang ini nggak bisa gitu kan, tiba-tiba kok bisa, langsung bisa ngobatin kayak gitu. Keluarga bagaimana? reaksi keluarga di rumah sih awalnya kayak nggak percaya. Oh gitu. Karena kan sebelumnya awam kan, emang nggak bisa apa-apa dan nggak pernah tahu saya itu belajar ini begini, taunya ya kerja di proyek aja. Tapi karena sekarang zamannya ada medsos, ya segala itu kan ada ya ada riwayatnya lah ya, ada jejak digitalnya. Oh ternyata iya ada Gitu, videonya jadi lagi ngobatin segala percaya. macam. Dan kebetulan juga keluarga mendukung. Iya. Oke. Terus apa ya? Untuk menguasai apa yang sudah diajarkan nih, itu Akang merasa kesulitan tidak waktu awal gitu? Kalau saya pribadi dulu punya rasa kesulitan. Karena satu, karena jarang praktek. Walaupun ya 2 minggu sekali praktek, karena statusnya waktu itu saya kan kerja. Berarti saya itu double, ada kerja, ada ya kalau malam suka nemenin gitu kan. Jadi ya kurang praktek aja, intinya kurang praktek. Nah, dalam perjalanannya nih sudah ngobatin baik online dan langsung ya. Iya. Itu ada nggak satu pengalaman yang bener-bener apa ya, membuat Akang ini entah terkesan atau merasa apa ya, pokoknya saat mengobatin itu merasakan yang kesusahan atau berat kayak gitu? Ada Pak, ada ceritanya. Apa itu? Satu merasakan ketakutan ya. Jadi saya merasa awal pertama itu ketakutan pas ngobatin orang. Orang itu tiba-tiba kerasukan, kerasukan, kodam mendampingnya. Tapi itu Gimana? Dia teriak-teriak? iya, dia itu teriak-teriak yang berlebihan, kayak merasa terancam. Nah itu bahasa orang itu kayak mau berantem begitu, udah di depan mata, tinggal tonjok aja. Nah itu awalnya saya melihat itu Gimana tuh? Takut? sangat takut. Tapi pelan, intinya sih tenang. Nah itu karena saya merasa tenang, nah itu yang membuat saya yakin bahwa saya pasti bisa ngilangin kecemasan, ketakutan ini. Tapi intinya saya itu harus tenang. Oke. Jadi nih banyak juga yang ibaratnya yang udah Akang alami, dari baca ngobatin, dari yang kerasukan, terus segala penyakit gitu. Tapi kebanyakan nih pasiennya
banyak mengalami sakit, atau mungkin ada yang minta pengasihan atau apa kayak gitu, atau mungkin minta pelaris, lebih banyak mana nih? Kalau bilang lebih banyak mana, sampai saat ini nggak bisa menghitung sih ya. Cuma multi aja, seimbang antara yang pengobatan dan yang mencari ya kayak pengasihan, pelarisan segala macam itu seimbang. Oke, oke, oke. Jadi dari semua pengalaman ini, apa yang membuat Akang nih ibaratnya bener-bener dari yang tadi kerja Ya. seperti yang Kang bilang tadi, bangunan ya, terus terjun di kayak gini, itu apa yang ibaratnya membuat Akang itu saya mau terjun di sini, mau fokus di sini, itu apa yang membuat Akang, apa sih, aku mau fokus ini ninggalin yang itu apa mungkin karena biar bisa membantu sesama atau bagaimana gitu? Ya intinya sih kalau suatu halnya kalau kita sudah tertarik, apalagi ada kesempatan, ya ayo dicoba. Oke. Harus jadi gitu. Iya dong, harus. Oke pemirsa, ini tadi cerita dari Kang Aryo Lawang. Semoga beliau jadi spiritual yang handal, banyak menolong sesama yang membutuhkan, dikasih kesehatan ya pemirsa. Tetap bersama kita Mancung Jagat Lembu. Pastikan setiap hari di jam yang sama. Dadah.